Selamat pagi, salam merdeka. Saudara, 79 tahun kita diberi anugerah oleh Tuhan sebagai bangsa yang merdeka. Ada rasa syukur, tetapi tentu juga ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang merdeka. Mari menghayati melalui perenungan pagi menyapa bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kami terima dan kami hayati pagi hari ini, pun juga menghayati perjalanan 79 tahun Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk bisa kami lakukan sebagai orang-orang yang merdeka. Bersabdalah bagi kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, kemerdekaan adalah anugerah yang sangat berharga. Baik itu kemerdekaan yang kita hayati sebagai bangsa dan negara Indonesia, pun juga kemerdekaan yang diberikan Kristus dalam kehidupan kita. Dalam konteks kekristenan kita, kemerdekaan sejati bukan hanya terbatas pada kebebasan fisik, kebebasan politik bahwa kita tidak terjajah oleh bangsa lain, tetapi juga kebebasan yang memberikan kepada kita kemenangan atas dosa dan kematian. Injil Yohanes pada pasal yang ke-8, mari memperhatikan ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, banyak orang berpikir kemerdekaan adalah kebebasan yang diberikan kepada kita untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, bahkan tanpa batasan. Jadi kalau orang merdeka tuh bebas, mau apapun boleh. Tapi mari menghayati bahwa kemerdekaan adalah bagian yang diberikan kepada kita, ya bebas, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab untuk kita bisa menggunakan kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemerdekaan yang diberikan kepada kita oleh Yesus adalah kemerdekaan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Kebebasan, kemerdekaan dari perbudakan dosa, dari rasa bersalah, ketakutan kita akan kematian. Sehingga saat kita merayakan kemerdekaan, baik itu konteks bagi bangsa dan negara kita maupun secara pribadi, sesungguhnya kita diundang untuk merenungkan bagaimana kita menggunakan kebebasan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita sudah menggunakannya untuk menjadikan diri kita, pribadi kita menjadi lebih baik? Kalau yang lalu kita terbelenggu, kita masih dijajah, kita belum memiliki kebebasan, begitu sekarang bebas, kita bisa mengeksplorasi diri, kita mengembangkan apa yang menjadi talenta kita, apa yang menjadi passion kita dengan lebih bebas untuk kita bisa berkarya. Apakah kita bisa menggunakan itu dan kita sudah menggunakan itu untuk menjadikan diri kita lebih baik? Apakah kita sudah menggunakannya bukan hanya untuk diri kita sudah dimerdekakan, tetapi kita juga bisa memerdekakan orang lain dengan cara bagaimana kita melayani sesama. Dan kalau kita menghayati bahwa kemerdekaan adalah anugerah yang dari Allah, apakah kita sudah menjalani hidup untuk kemuliaan Tuhan?
Kemerdekaan dalam Kristus tidak hanya membawa kebebasan dari sesuatu. Kemerdekaan dalam Kristus tidak hanya membawa kebebasan dari sesuatu, dari dosa, dari kematian, tetapi juga membawa kita untuk sesuatu. Jadi bukan bebas yang sudah tiba-tiba lepas, tetapi membawa kebebasan untuk sesuatu. Kebebasan untuk kita bisa ada di dalam kebenaran, kebebasan untuk kita hidup di dalam kasih, kebebasan untuk kita hidup di dalam damai sejahtera. Karena itu kita menghayati dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Kita yang sudah dibebaskan dari ikatan-ikatan duniawi yang menahan kita, dan kita diberi kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Mari melakukan kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita mulai dari diri kita sendiri sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kalau kita menghayati 79 tahun perjalanan bangsa dan negara kita, apa kontribusi kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara ini? Apa kontribusi kita yang sudah kita berikan kepada bangsa dan negara ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan untuk kita, tapi tanyakan pada diri kita apa yang sudah menjadi sumbangsih kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah untuk mengisi kemerdekaan bagi bangsa ini. Mengajak generasi muda yang punya segala semangat, yang punya begitu banyak talenta, yang masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Mari membawa bangsa dan negara kita sebagai bangsa yang sudah dimerdekakan untuk menjadi bangsa dan negara yang berdaulat, menjadi bangsa dan negara penuh dengan damai sejahtera. Menunggu kita semua untuk kita bisa ambil bagian. Selamat menghayati 79 tahun kemerdekaan bangsa ini. Salam merdeka dan Tuhan memberkati kita. Amin.